Tadkirah karya Imam Al-Qurtubi. Sebelumnya marilah kita perhatikan adab-adab dalam mengikuti kajian ini. Di antaranya HP tolong di silent. Bagi yang membawa putra putri tolong dikondisikan agar tidak mengganggu selama kajian ini berlangsung. Marilah umahat kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan Ustaz. Apa dulu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu hurun ain yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah kepada hambanya setelah dimasukkan ke dalam kubur. Rahmat Allah kepada hambanya setelah dimasukkan ke dalam kubur. Sebenarnya kalau kita bicara tentang rahmat Allah,
rahmat Allah itu menyeluruh kepada seluruh hambanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', ada di surah Al-A'raf ayat 156 itu. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Namun rahmat Allah itu kepada hambanya secara umum dibagi dua. Ada rahmat Allah kepada hambanya secara umum, ada rahmat Allah kepada hambanya secara khusus. Kalau secara umum bahkan iblis pun dirahmati oleh Allah. Loh kok bisa Ustaz? Ya, dia diberi tangguh oleh Allah hidup sampai hari kiamat. Dan iblis itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat kalau dia mau tobat. Kalau dia mau tobat. Dan terus kemudian semuanya, jin, manusia, malaikat, coro, kecoa, cacing, kuman, bakteri, semacam-macam virus itu semua diisi dalam tata kelola yang sudah Allah tetapkan dalam sistem sunnatullah itu, di dalamnya mengandung rahmat Allah secara umum. Namun yang kita inginkan dari Allah itu tidak hanya rahmat yang secara umum, tapi rahmat yang secara khusus. Rahmat yang di dalamnya disertai dengan keberkahan. Rahmat yang di dalamnya disertai dengan pemuliaan. Rahmat yang di dalamnya disertai dengan ampunan, pemaafan, kemudahan-kemudahan dari Allah, dan begitu seterusnya. Itu yang kita inginkan. Nah, supaya rahmat itu khusus, maka kita harus menghubungkan diri kita kepada Allah secara khusus juga. Saya ulang, supaya rahmat dari Allah untuk kita khusus, maka kita harus menghubungkan diri kita kepada Allah secara khusus. Ya, melalui jalur taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rumus dasarnya. Nah, rahmat Allah yang secara khusus itu bahasa Arabnya ra'fah. Saya ulang, rahmat Allah yang secara khusus itu bahasa Arabnya apa? Ra'fah. Ra'fah itu rahmat yang tercermin dari sifat Allah Ar-Ra'uf. Ibu-ibu yang dulu yang ngaji sama saya tentang Al-Asmaul Husna yang sudah lupa semua itu nah itu ada nama Allah namanya Ar-Ra'uf. Nggih, Ar-Ra'uf. Nah, rahmat Allah yang tercurah dari Ar-Ra'uf namanya Ra'fah. Ra'fah itu rahmat yang begitu besarnya, begitu hebatnya, dan itu khusus dari Allah untuk orang-orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah secara khusus juga. Kalau bahasa sederhananya, rahmat yang dengan bahasa rahmah itu rahmat yang masih mentah. Kalau ra'fah itu rahmat yang sudah jadi, gitu aja lah, tinggal pakai. Makanya orang yang mendapatkan rahmah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung bagaimana dia memanfaatkan rahmah itu. Apakah jadi barokah atau laknah. Tapi kalau ra'fah pasti barokah sudah. Makanya harapan kita kepada Allah itu, kita nggak cuma dapat rahmatnya secara umum, kita berharap juga itu. Cuma nggak hanya dapat itu, tapi juga dapat rahmat Allah yang secara khusus, yang dalam bahasa Arab namanya ra'fah. Ra'fah itu rahmat Allah yang begitu besar, begitu dahsyat, yang tercermin dari tidak hanya Rahman Rahimnya Allah, tapi dari Ar-Ra'ufnya Allah. Yang dulu si deme Bu Yahya sing ndi lali aku. Nah, itu pernah kita bahas itu. Masih rumahnya Bu Yahya yang lama kayaknya, yang lama iya. Rumahnya Bu Sri yang lama. Ya.
Iya, yang duduk di lekian-lekian itu ya. Iya, sampai ngaji di bawah meja makan segala itu ya. Nggih, betul. Zaman semono nggih. Saya masih kurus Bu ya. Ngoten nggih. Itu Ar-Rauf itu di situ. Nanti kalau masih ada catatan dibuka-buka lagi lah catatannya itu. Ar-Rauf itu Mas. Ngoten nggih. Ar-Rauf. Itu Ra'fah itu rahmat Allah yang begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, terkhusus untuk hamba-hambanya yang menghubungkan dirinya kepada Allah secara khusus juga. Itu Ra'fah. Ya, kita itu pengen dapat yang tidak hanya rahmat tapi juga Ra'fah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kiatnya adalah hubungkan selalu diri kita kepada Allah. Ini kita ngomong sebelum kita masuk ke materi, dari judulnya aja kita sudah mencoba membahas tentang kiatnya gimana sih supaya kita nanti nggak cuma nanti sekarang pun itu dapat rahmat Allah yang Ra'fah itu. Secara umum saja. Pertama, milikilah selalu niat yang baik dalam hati itu. Milikilah selalu niat yang baik dalam hati itu. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat baik saja belum dikerjakan, itu sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh. Makanya ada yang mengatakan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa coba? Karena misalnya di antara ibu-ibu ini ada yang tidak hadir saat ini padahal sudah niat mau ngaji. Terus pokoknya kemis niat kate ngaji. Pengen ketemu Pak Subhan pokoknya. Wah, gampangane. Ngaji tenanan nih maksudnya. Pas mau berangkat suami ngajak jalan-jalan. Ada itu yang cerita ke saya gitu itu. Tengah-tengah ngaji dijemput suaminya diajak jalan-jalan. Tapi kalau sudah pasang niat itu sudah jadi, sudah ada pahalanya itu. Walaupun nggak jadi, sudah suami ngajak jalan-jalan, dapat pahala sudah enggak. Untuk niat itu, walaupun belum atau nggak jadi terlaksana gitu. Karena barokahnya niat itu. Nah, pahala itu rahmat Allah. Nah, berarti orang yang punya niat baik itu telah menghubungkan dirinya kepada Allah dengan khusus. Itu menghadirkan rahmat Allah yang secara khusus itu. Itu niat yang baik. Makanya yang banyak niat, jangan sedikit niat, yang banyak niat. Niat yang baik-baik tapi ingat, niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat, bukan cuma kepingin. Tak pengen tok ya akeh tunggal. Tidak hanya pengen tapi niat memang. Niat mau datang ke pengajian, kok aja tenan, mangkene di Jakarta Selatan saya iso teko misalnya. Jadi itu niat itu sudah dapat pahala sekali napa utuh. Yang kedua, monggo Bu. Usaha sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tapi usaha yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha-usaha dalam ketaatan kepada Allah itu juga merupakan bagian dari cara mengundang rahmat Allah secara khusus. Nah, usaha itu bahasa Arabnya diantaranya sa'yun, sa'i itu. Iya, jadi usaha itu bahasa Arabnya diantaranya di samping kasab ya, itu adalah sa'yun. Sa'yun sa'i itu, sa'i. Siti Hajar alaihissalam itu ketika berada di Bakkah, ya saat itu namanya Bakkah, sekarang Mekah. Bakkah diantara maknanya dari kata buka artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal situ nangis. Nabi Ismail sesuai dengan namanya nangis beliau. Siti Hajar tahu tidak ada air di situ, tahu padang berbatu. Gali sumur juga nggak mungkin padang berbatu, perempuan pula. Tapi akidahnya mengatakan apa? Saya harus berusaha. Jadi akidahnya mengatakan saya harus berusaha.
Berarti usahanya karena mentaati perintah Allah untuk berusaha. Makanya orang itu kalau mau berusaha nanti diperhatikan oleh Allah secara khusus. Sebentar saya buka ayatnya nih. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 105 itu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Nabi, berusahalah, beramallah, berbuatlah. Maka Allah dan Rasulnya akan menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Demikian juga orang-orang yang beriman. Nanti Allah akan beritakan kepada kalian terkait dengan apa yang kalian kerjakan itu. Jadi kalau kita usahanya dalam rangka mentaati perintah Allah untuk berusaha, itu mengundang perhatian Allah secara khusus. Contoh. Maaf sebelum kita contoh, kembali ke kisah Siti Hajar tadi. Akhirnya Siti Hajar usaha nggih, lari Bukit Sofa, tengok sana, tengok sini. Bukit Marwah, tengok sana, tengok sini. Nemu air enggak di Sofa? Enggak. Nemu air enggak di Marwah? Enggak. Tapi dapat air enggak? Dapat. Bukan di Sofa, bukan di Marwah, tapi dapatnya di dekat dalam Sahih Bukhari, dekat Hajar Aswad, bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, keluar air yang airnya sampai sekarang bisa kita nikmati dengan nama Al-Ma'u Zamzam, air Zamzam. Maka kalau misalnya nih, ibu-ibu sebut saja sedang sakit misalnya gitu ya. Pertama takdir Allah sakit itu diterima dulu. Ya Allah, saya terima keputusanmu ini. Walaupun pasti karena salah hamba, tapi hamba terima keputusan panjenengan sakit ini. Terus, ya Allah, besok saya mau ke dokter, atau saya besok mau ke apotik, mentaati perintahmu untuk berusaha. Ya Allah, saya besok mau berbekam misalnya, mentaati perintahmu untuk berusaha. Maka proses sembuh itu dalam ketaatan namanya. Kenapa? Karena panjenengan mentaati perintah Allah untuk berusaha. Itu nilainya beda asal mau gerusak-gerusuk. Waduh ngeluh iki potrek misalnya. Ngeluh iki asal. Jadi enggak ada dialognya dengan Allah sama sekali gitu loh. Makanya usahakan ada dialog dengan Allah itu supaya ketika kita berproses itu dalam ketaatan. Supaya itu merupakan proses yang diperhatikan secara khusus oleh Allah karena dalam ketaatan. Ngeten mau lah contoh yang paling sederhana. Ini pernah saya contohkan, kalau bosan ya bilang nanti saya kasih contoh yang lain. Panjenengan kalau lapar ngapain? Makan. Berarti makan karena lapar. Oke. Kalau makan ya berarti makan karena lapar ya. Kalau makan karena lapar, kalau di fikih hukumnya mubah. Mubah itu kalau di fikih itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Itu di fikih loh, ngomong fikih, saya ngomong fikih. Jadi panjenengan kalau makan karena lapar itu mubah hukumnya di fikih itu. Jadi dalam Al-Quran perintah kulu washrobu wala tusrifu itu perintahnya mubah itu. Bukan perintah wajib, bukan perintah sunnah. Perintah mubah. Itu kalau saya ngomong fikih dulu ya, ngomong fikih dulu. Tapi kalau gini lain, begitu ibu lapar, ibu mikir, perintah Allah kalau lapar apa ya? Makan. Berarti makan karena perintah Allah. Beda apa beda? Beda. Yang pertama makan karena lapar, yang kedua makan karena perintah Allah. Sama dengan berobat tadi. Gak ngeluh, ya Allah, kalau terami niki takdir jenengan kalau ndas kula nyut-nyuten iki. Kalau terami ya Allah, kalau istighfar, kalau nyuwun ngapunten, minta ampun ya Allah. Mungkin karena dosa hamba. Nah, besok saya mau beli obat di apotik ya Allah misalnya. Saya mau ke dokter ya Allah, saya mau. Itu mentaati perintahmu usaha ya Allah. Itu usaha karena mentaati perintah Allah. Beda mbek sing tunggal lewat kan. Gak melu langsung botrek langsung.
Durung apa-apa putrek-putrek kae. Putrek akhirnya nauzubillah min dzalik. Jadi singkat kata singkat cerita beda nggih. Ini yang saya maksud itu loh, yang saya maksud itu. Ini. Jadi yang pertama makan karena lapar, yang kedua makan karena perintah Allah. Dan itu beda. Saged napa mboten? Saged nggih. Ini kok sama, yang ngomong juga masih belajar sama kan. Kadang yo lali pisan. Terus cara makannya ngikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paket dasar sajalah, tangan bismillah, tangan kanan hamdalah pun teman. Bismillah, tangan kanan hamdalah pun. Itu ibu kalau makan dengan cara begitu itu, pertama dapat pahala. Yang kedua dapat ampunan Allah, yang ketiga dapat cinta Allah. Mosok Ustaz kandhan enggak percaya. Ali Imran 31. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita itu beribadah, jadi kalau kita misalnya tadi contohnya makan, itu makan karena mentaati perintah Allah, mengikuti cara makannya Rasulullah Muhammad SAW, di samping dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan dari Allah. Khusus sama khusus niku namine. Itu baru makan. Belum yang lain-lainnya. Makanya dilatih nggih, hatinya dilatih nggih. Dilatih ketika kita berproses usaha itu karena mentaati perintah Allah. Saya itu kadang ketika ada sesuatu yang rasanya pelik gitu ya, saya bilang sama Allah pun, ya Allah innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hamba adukan kesedihan hamba, kesusahan hamba hanya padamu ya Allah. Nah, terus saya ngomong sama Allah, ya Allah besok saya mau ketemu dengan si fulan, saya tidak berharap kecuali hanya padamu ya Allah. Saya temui si fulan karena mentaati perintahmu untuk datang kepada ahlinya. Ngoten nggih. Kan perintah Allah untuk kita mendatangi ahlinya toh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 43 nih loh. Maka bertanyalah kan kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ya qadarullah ya kok diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Nah, usaha karena mentaati perintah Allah. Apalagi kalau makan tadi makannya dimakan pakai tangan banyak, maksudnya makan bareng-bareng. Oh, itu lebih lagi pahalanya, Bu. Ada lagi hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Nabi bersabda, "Ahabbut ta'ami ilallahi kasratul aid." Jadi makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya apa? Dimakan bareng-bareng. Kapan liwetan monggo. Guyan. Tapi itu betul. Itu ahabbut ta'am kata Nabi dalam hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la hadisnya. Ahabbut ta'am ilallahi kasratul aid kata Nabi kama qala. Allahu akbar. Nah, niku di antaranya nggih, di antaranya. Allahu akbar. Terus apalagi supaya kita mendapatkan rahmat khusus dari Allah itu apalagi Ustaz? Doa itu. Itu bagian dari cara kita supaya dapat rahmat dari Allah secara khusus. Doa itu kan menyebut Allah ya, dalam doa itu menyebut dan mengingat Allah. Kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Begitu kita berdoa Allahumma wahai Allah, berarti kita menyebut Allah nih. Maka Allah akan sebut kita secara khusus juga. Sehingga ada syair yang berbunyi Allah 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 malana maulan siwallah kullama nadaita yahu
qala ya abdi anallah. Itu ada diskusinya sebenarnya itu. Setiap kali kita menyapa wahai Allah, maka Allah akan berfirman, ada apa wahai hambaku, ini loh aku Allah, ada apa. Saya pernah baca diskusinya itu. Kalau setiap kali kita nyebut wahai Allah, Allah berfirman, ada apa wahai hambaku, ini loh aku Allah, ada apa. Itu implementasi dari Al-Baqarah ayat 152. Kalau di Al-Furqan ayat 77 nih, kata Allah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Nabi, Allah tidak akan kalau bukan karena doa-doa kalian, niscaya Tuhan kalian Allah akan cuek terhadap kalian. Kalau diterjemahannya, kalau bukan karena ibadah kalian, niscaya Tuhan kalian cuek terhadap kalian. Tapi ibadah di situ terjemahannya bahasa Arabnya doa. Ad-du'a. Kenapa ad-du'a huwal ibadah? Doa itu adalah ibadah. Apa doa itu? Ad-du'a, dia kata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan. Maka ketika kita berdoa berarti kita menyapa Allah. Makanya dalam Al-Qur'an hampir semua doa itu kalau enggak Allahumma Rabbana Rabbi, Allahumma wahai Allah nyapa, Rabbana wahai Rabb kami nyapa, Rabbi wahai Rabbku nyapa. Semua sapaan. Di Al-Qur'an itu doa itu kalau enggak Allahumma Rabbana Rabbi. Kalau di hadis ada yang ya ilahana, ya ilahi, macam-macam. Intinya sapaan semua. Kita nyapa. Maka pada saat kita berdoa itu jangan lupa yang serius menyapa Allahnya itu. Makanya ketika ada anak muda yang berdoa kepada Allah to the point, langsung pada permintaan, kata Nabi, ajal, terburu-buru anak muda ini. Bahwa ya Allah itu disapa dulu dengan menggunakan al-asmaul husna. Dipuji-puji dulu, bersalawat dulu padaku, baru minta. Seolah-olah Nabi mau bilang, iki arek gak tau nyopo njaluk tok. Nah, kaya ngono. Gak tau nyopo napa? Njaluk tok. Ndak pernah nyapa, minta melulu gitu. Boya Allah itu disapa dulu pakai menggunakan al-asmaul husna. Maka di antara para ulama mengatakan di antara kiat ijabah doa adalah sapa Allah sebanyak-banyaknya baru minta. Ibu kalau pernah baca hadis tentang Sayyidul Istighfar itu, kok Sayyidul Istighfar, Ismullahil A'zam, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sapaan melulu itu. Tapi kata Nabi, ini Ismullahil A'zam, di mana idza du'iya bihi ajaba, di mana kalau Allah disapa dengan nama ini Allah akan jawab sapaannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, kata Nabi, di mana kalau dia Allah diminta dengan nama ini akan diberi permintaannya. Itu sapaan semua. Giliran nyapa enggak serius, ya Allah. Pas mintanya serius banget, utang lunas ya Allah, serius banget. Terus gak tau nyopo njaluk tok. Nah, ini yang cuma contoh mau. Mriki mboten enten di tempat lain begitu. Allah. Yang serius nyapa Allah dengan menggunakan al-asmaul husna. Sayyidul Istighfar nggih ngoten. Itu sapaan melulu, itu mintanya dikit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Ini masih nyapa semua, wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sapaan semua itu. Malah ada doa Nabi itu yang enggak ada mintanya sama sekali. Dalam hadis yang sahih tentang doa Arafah itu, doa yang paling baik dibaca pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau versi Bukhari, kalau Abi Dawud pakai yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu versi Abi Dawud. Itu enggak ada mintanya sama sekali loh itu. Sapaan semua itu. Ibu tahu kenapa enggak? Kok ada doa enggak ada mintanya sama sekali. Karena inti dari doa itu nyapa Allah, yang kita sapa itu Allah yang maha mengerti kebutuhan kita. Qad kafani ilmu rabbi
min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Itu syairnya para ulama. Aku tahu nggak usah minta pun Allah Maha tahu, tapi aku sengaja tetap minta kepada Allah itu, menyapa Allah dalam doa-doa itu untuk menunjukkan betapa aku ini butuh kepada Allah. Nah, jadi doa itu jangkar, jangkar untuk mengingatkan kita betapa kita butuh kepada Allah. Nah, orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah melalui doa niku, ke Allah niku saweneng, Bu. Bukan cuma seneng, saweneng gitu. Maka tercurahlah rahmat secara khusus untuk orang-orang yang rajin berdoa, menyapa Allah dengan sungguh-sungguh. Maka sapa Allah dengan sungguh-sungguh, nggih. Nah, Ibu tahu nggak apa afdhalud doa itu? Ini penting nih, afdhalud doa ini Ibu tahu penting supaya Ibu nanti kalau nggak bisa merangkai kata, bingung kata donga napa, niki dongane sing sae niku. Saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu. Afdhalud doa alhamdulillah. Saya kalau buka riwayat ini. Hadisnya dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ibu kalau pernah nggak ngalami gini, lagi nggak bisa merangkai kata, rasanya lidah ini keluh mau bicara, betul. Rasanya keluh mau bicara. Padahal kita ini kan tetap diperintah untuk berdoa supaya tetap terhubung kita dengan Allah dengan baik, hubungan kita baik dengan Allah. Pun lek pancen bingung kate ngomong napa wis ngeten mau diulang-ulang. Alhamdulillah. 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 Pun diulang-ulang mawon. Niku wis afdhalud doa niku. Alhamdulillah. 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 Saya setuju. Hadisnya teng Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ngoten nggih, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu di antara. Afdhalud du'a alhamdulillah. Kalau afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Niku lek bingung zikir apa la ilaha illallah niku saking kata. Sing tenanan tapi nggih. Alhamdulillah itu serta rasa syukur pada Allah. Saya mungkin pernah cerita di sini nggih. Ini kisah nyata. Jadi di Surabaya itu ada seorang pembicara yang seringkali bicara di kampus-kampus dalam skala nasional, seringkali bicara tentang peradaban-peradaban Islam biasanya. Saat itu usia beliau itu sudah hampir 50 tahun atau sudah 50 tahun kalau saya nggak salah. Sowan ke seorang kiai itu ngomong gini, "Kiai, kula niki pun sering, saya ini sudah sering jadi penceramah di mana-mana dalam level nasional, seminar-seminar ya. Tapi sampai sekarang saya itu belum punya rumah Pak Kiai, padahal anak saya itu banyak." Ya. Kata Kiai itu gini, "Sampean mau nggak saya muhasabah, ya, tak koreksi sampean?" "Mau Kiai, mau, monggo, saya mau. Sampean itu Anda gitu, Anda itu setiap kali datang ke sini kok kayaknya mengeluh terus gitu. Saya kok belum pernah dengar sampai itu syukur sama Allah itu." Kata kiainya itu gitu. Dah sekarang saya tak kasih amalan ya, kata kiai itu. Itu mengeluhnya sampai itu ditobati, terus sampean tebus keluhan sampean itu dengan diganti alhamdulillah. Jadi berapa kali sampean mengeluh selama ini dikafaroti, bayar dendanya. Baca alhamdulillahirabbil alamin sekarang. Wis pokoknya bendino ben bengi terutama kalau kiai itu ngomongnya ben malam, tiap malam baca alhamdulillahirabbil alamin 10.000 kali kata kiai itu. Saya enggak fanatik soal jumlah, cuma saya cerita apa adanya berdasarkan cerita kiai itu. Wis pokoknya niat membayar denda keluhan selama ini diganti dengan alhamdulillah. Mosok anggerene sampean mengeluh terus itu kata kiai itu gitu. Orang Surabaya. Nah, terus kemudian akhirnya sang kiai ini sang pembicara ini mentobati keluhannya selama ini yang enggak selalu sering mengeluh itu diganti dengan syukur.
Tiap malam zikir alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul 10.000 kali pokoknya semalam itu ya apa ceritanya. Keju-keju itu. Iya, betul itu saya setuju. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Itu ini kisah nyata nih. Jadi kira-kira 7 hari sowan lagi ke kiai tadi itu. 7 hari itu sowan lagi. Alhamdulillah kiai. Napa? Kemarin ada orang datang ke rumah cerita, Pak, saya ini punya masjid, punya musola, punya masjid, punya bangunan pesantren. Saya ini bingung siapa yang mau saya kasih amanah ini. Udah sampean aja jadi kiainya situ, tempatnya aja itu masjid sama pesantrennya sama rumahnya kiainya buat sampean semua aja itu. Dalam waktu 7 hari dengan izin Allah nggak cuma dapat rumah itu, dapat masjid, dapat pesantren, dapat rumah kiainya juga, sampai dulu akhirnya meninggal di situ juga. Akhirnya udah meninggal, udah lama ceritanya. Dengan izin Allah. Allah, iya, dengan izin Allah. Barokahnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya pas cerita gini nih ada jamaah saya denger ngubungi saya. Ustadz, saya mau mantu nggak punya duit. Saya baca itu ya sakar penjenengan. Itu kok dibaca dengan izin Allah WA saya. Alhamdulillah Ustaz, ada duit untuk mantu, alhamdulillah. Ya wis, barokah alhamdulillahirabbil alamin. Ini afdhalud doa niku. Saya setuju alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang menyabdakan kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalud doa napa alhamdulillahirabbil alamin. Dilatih mawon nggih. Lek bingung, lek ngeluh-ngeluh iki maca apa. Karena ini bagian dari menghubungkan diri kita kepada Allah secara napa khusus. Ngoten. Nggak usah fokus sama 10.000 kalinya itu sebanyak-banyaknya lah nggih, sebanyak-banyaknya. Kata para ulama itu disebut banyak itu kalau 300. Kata para zikir itu disebut banyak, kata para ulama itu 300. Kalau di bawah 300 belum banyak berarti. Lanjut. Terus jangan lupa yang keempat tawakal, berserah diri kepada Allah. Kalau berserah diri kepada Allah itu berarti akan mengundang rahmat Allah secara khusus. Kalau ayatnya diantaranya di surah At-Tolaq ayat 4 niku, ayat 3 nih, ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya atau Allah akan menjadi akuntannya. Kurang apa? Hasbu itu ada kata hasibah, juru hitungnya. Jadi kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan jadi akuntan kita, yang akan menghitung kebutuhan kita, dan kalau akuntannya Allah nggak akan salah hitung. Mesti cocok menaik sekarang. Akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akuntan tenanan, bukan akuntan yang abal-abal, bukan. Akuntan lulusan UGM ya, wes keren apa maning ini Allah yang jadi akuntannya. Itu seperti itu. Jadi singkat cerita, kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, kalimat tawakal itu hasbu, makanya hanya kepada Allah. Cukup. Hasbuna, cukup bagi kami Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau cukup bagiku Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada tafwid, penyerahan hanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengarkan doa. Atau mengadukan hanya kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kalimat-kalimat tawakal dalam Al-Qur'an. Ada hasbunallah wa ni'mal wakil, itu di Ali Imran ayat 173 174. Orang-orang munafik menakut-nakuti orang yang beriman karena mau diserang oleh Abu Sufyan CS. Namanya Badar sesi kedua, Badar Sughra, tapi enggak jadi. Orang beriman ditakuti bukannya takut, tapi menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka apa yang ditakutkan tidak terjadi.
Apa yang ditakutkan tidak terjadi. Barokahnya napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau yang di At-Taubah ayat 128 129 fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, itu kalau dakwah kita ditolak. Nabi pernah dakwah ditolak, pernah. Di antaranya saat di Taif. Dakwah ditolak, Nabi enggak putus asa karena Nabi sudah diajari oleh Allah, oleh ditolak. Kalau mereka berpaling darimu wahai Nabi, katakan cukup bagiku Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ibu tahu enggak? Belum tahu ya? Oh iya, saya kasih tahu ya. Jadi pas Nabi dakwah di Taif ditolak nggih. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Nabi ketemu rombongan bangsa jin yang menyatakan masuk Islam. Jadi manusianya menolak, bangsa jinnya menerima. Jadi rupanya kalau orang itu dakwah, yang dengerin nggak cuma bangsa manusia, tapi juga bangsa jin. Jadi kalau kita ngaji gini, yang datang nggak cuma manusia ini. Ya, iya, yang nggak kelihatan juga datang. Itu samping ibu itu. Jadi yang datang nggak cuma yang kelihatan saja, yang nggak kelihatan pun juga datang. Wong yang kelihatan loh belum tentu manusia semua ini. Itu dalam sirah ngoten. Jadi Nabi dihibur oleh Allah, bangsa manusianya menolak tapi bangsa jinnya menerima masuk Islam. Jadi kalau baca surah Al-Jin, ketika Nabi sholat, itu di belakang Nabi berdesak-desakan jin berebut berjamaah dengan beliau. Maka kata para ulama, orang sholat sendirian itu boleh niat jadi imam. Karena siapa tahu ada bangsa jin yang bermakmum. Nah, itu betul kata ulama itu gitu. Nah, jadi di fikih itu gitu, orang kalau sholat sendirian boleh niat jadi imam. Panjenengan kayak sholat tahajud kiambaan ngoten niku, pas walad dolin kok di belakang amin. Enggak salah. Wis biasa, enggak usah mlayu. Wis biasa nggih, wis ngoten mawon. Iya, ada ayatnya di Al-Qur'an, ada informasinya. Ngoten. Nah, jenengan dakwah menasihati kok ditolak nasihatnya, dakwanya langsung ngucap napa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita serahkan kepada Allah. Walaupun kaum Taif akhirnya menerima dakwah itu, tapi generasi kedua, generasi ketiga itu pakar Quran muncul dari Taif. Kalau generasi pertamanya banyak yang mati kafir, generasi kedua pakar Quran ahlul qurra muncul dari Taif. Itu makanya kalau kita nasihati orang, anak nasihati ke untuk apalagi pol-polan naudzubillah min dzalik. Ya seh hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bojo dikuandani kak nek Mas nduk apalagi pol-polan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Misale. Nah, terus kemudian ada lagi kalimat tawakal itu wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Itu surah ke-40 ayat 44. Surah ke-40 ayat 44. Surah Al-Mu'min ayat 44. Atau Al-Ghafir. Al-Ghafir atau Al-Mu'min surah ke-40 pokoknya. Itu ceritanya Nabi Musa dan Bani Israel dikepung oleh pasukan Fir'aun yang besar luar biasa itu. Itu orang-orang Bani Israel itu panik. Di tengah-tengah panik Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah dan Allah pasti ngasih petunjuk kepadaku. Ada orang saleh di antara Bani Israel mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi di ayat 45-nya itu? Di ayat 45-nya kalau kita baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, dengan penuh kepasrahan kepada Allah, apa yang terjadi? Semua rencana jahat Fir'aun dibatalkan oleh Allah, malah rencananya Fir'aun kena ke Fir'aun sendiri. Jadi Fir'aun itu rencananya mau membunuh Nabi Musa, malah dia yang mati. Itu kalau kita tawakal kepada Allah dengan menggunakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu siapapun yang punya niat jahat kepada kita, Bu, asal kita tawakal betul kepada Allah, semua rencana jahat mereka batal, Bu, insyaallah.
Bahkan balik kena mereka sendiri insyaallah. Itu Quran yang bilang itu. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Tapi dengan penuh ketawakalan ya. Dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Terus yang terakhir tadi saya contohkan tawakalnya Nabi Yakub alaihissalam. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Bahwasanya aku adukan kesedihanku hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Itu ayat 80 ke atas lah. Saya ayat 80 berapa itu? Ya, 80-an ke atas surah Yusuf itu. Ayat 80-an ke atas. Sebelum 90 80 ke atas. Kenapa? Nggih, pokoknya 90-an itu. 80-an ke atas, enggak di bawah 90 seingat saya. Kalau saya enggak salah ya. Surah Yusuf, surah ke-12. Surah Yusuf. Innama ashku basti wa huzni ilallah. Kata para mufassir, ketika Nabi Yakub mengatakan inni akhafu ayyakulahu dzib, saya takut Yusuf dimakan serigala. Kata para mufassir, fa faqada Yusufu wa faqada basaruhu. Maka hilanglah Nabi Yusuf dan hilanglah penglihatan Nabi Yakub gara-gara ngomong saya takut Yusuf dimakan serigala. Karena itu dianggap sebuah kesalahan, tidak boleh takut kepada makhluk, harusnya takut hanya pada Allah. Maka Nabi Yakub kemudian merevisi ucapannya itu di akhir nanti dengan mengatakan ya wis innama ashku basi wa husni ilallah. Aku adukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah. Maka kemudian apa kata para ulama? A'adallahu Yusufa wa a'adallahu Yusuf. A'adallahu Yusufa wa a'ada basarahu. Maka Allah kembalikan kepada Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan penglihatannya. 80 berapa, Bu? 86 kan? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Niku kalimat-kalimat tawakal nggih. Nah, itu Bu, kalau kita dari sekarang ini menghubungkan diri kita kepada Allah dengan niat yang baik, amal sebagai usaha dalam bentuk ketaatan kepada Allah, doa dengan sungguh-sungguh, tawakal hanya kepada Allah dengan aneka kalimat tawakal tadi, pun tidak usah khawatir, insyaallah untuk kita rahmat Allah secara khusus tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Nah, itu seperti itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Atau Al-Khurasani berkata rahmat Tuhan, rahmat Allah yang sebesar-besarnya kepada hambanya justru setelah dia dimasukkan ke dalam kubur, yakni ketika para pengantar dan keluarganya sudah bubar meninggalkannya. Kata-kata ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Jadi gini Bu, kalau bahasa sederhananya, rahmat yang kita rasakan di dunia saat ini Bu, kan di dunia juga ada rahmat. Ini hanya semacam DP saja Bu. Nanti cashnya akan Allah bayar di surga, cashnya. Nah, pembayaran mulai bisa dirasakan, nikmat yang tadinya disembunyikan oleh Allah itu mulai tampak itu pertama ketika nyawa di sini itu mulai terlihat. Apa yang Allah sembunyikan selama ini mulai terlihat Bu, di sini. Kalau sekarang belum Allah tampakkan semua. Jadi jenengan ini sekarang menikmati rahmat yang sifatnya masih, kalau dalam hadis Nabi tentang 100 rahmat Allah yang satu di dunia, yang 99 disimpan nanti untuk di akhirat, itu perbandingan 1 banding 99. Berarti yang kita rasakan cuma 1 aja sebenarnya. Kita sitok ini alhamdulillah Bu, mangan ongol-ongol ya enak, mangan pecel Bu, malia ya enak. Mangan akan nasi padangnya ibu siapa itu, saya enak. Enak kabeh ya, ibu siapa enggak tahu namanya saya. Wis mau enak kabeh. Itu saja baru 1. Baru 1. Belum yang 99. Ini istilah perbandingan saja sebenarnya. Kenapa kok enggak Allah tampakkan semuanya sekarang aja? Saya sering sampaikan nggih. Badan kita ini ringkih Bu. Enggak kuat. Kalau Allah tampakkan dosa itu seluruhnya, kalau Allah tampakkan nikmat itu seluruhnya, enggak kuat, enggak mampu. Fisik kita enggak mampu. Fisik kita ini lemah. Terlalu bahagia mati, terlalu sedih ya mati gitu. Loh saya itu niku. Iya. Fisik kita itu lemah sekali. Saya masih ingat betul itu ketika Kick Andy mewawancari Allahyarham Pak Habibie itu. Pak Habibie kenapa enggak pernah jenguk Pak Harto ketika sakit?
Kata Pak Habibie, sama dokter saya dilarang, kata Pak Habibie. Sama dokter saya dilarang. Kata dokter, takut Pak Harto terlalu bahagia. Kalau Pak Harto bahagia, terlalu bahagia takut mati, kata dokter gitu. Akhirnya mati juga sih makanya. Itu kata Pak Habibie itu gitu, takut Pak Harto terlalu bahagia. Saya masih kecil dulu, seingat saya Bu, di kampung saya itu ada orang dapat hadiah dari BRI. Saking senengnya sampai mati itu. Saking senengnya itu sampai mati. Saking senengnya. Paham ya? Terus kemudian terlalu sedih ya bisa mati. Terlalu sedih juga bisa mati. Saat itu zaman menterinya Pak Tarmizi Tahir. Orang ada di kampung saya itu sekecamatan sudah populer mau berangkat haji. Kan kalau di kampung itu apalagi Lamongan, kalau mau berangkat haji itu kuncoro sak kecamatan nggih. Lamongan gede. Kalau di Lamongan itu bisa jadi biaya walimah tuh safarnya lebih gede daripada anunya. Ya. Nah, desa kula enggak patek, tapi ya terkenal pisan sak kampung kate berangkat haji. Wis terkuncoro sak kecamatan kate berangkat haji, tiba-tiba kena daftar waiting list. Zaman menteri Pak Tarmizi Tahir itu. Itu seingat saya, kalau saya tidak salah ingat ya, itu yang mati suaminya, saking kagetnya itu. Jadi visi kita itu lemah, Bu. Terlalu bahagia yo bisa mati, terlalu sedih napa nggih? Mati. Wong kematian anyar sing lanang umur 20, sing wedok umur 17 tahun ono sing serangan jantung. Saking senenge ya Allah. Paham nggih? Nah, wis ngoten mawon. Sampai mana tadi, Bu? Oh iya, sampai terlalu seneng. Makanya Allah rahasiakan ya. Allah enggak tampakkan. Nanti Bu, begitu nyawa di sini baru Allah tampakkan. Disitulah nanti yang mau mati melihat nikmat itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Mau yang melihat surga ya semoga kita yang terus melihat surga ya, amin insyaallah. Ya saweneng nggih. Bukan cuma seneng, saweneng. Ini lanjut. Nah, yang lihat neraka ya koden karepe dhewe. Ngelihat neraka enggak mau mati dia kan. Terus oleh malaikat dipukul, dipaksa keluar. Kenapa? Karena ajal harus tepat waktu. Itu yang di Al-An'am ayat 93 atau surah Muhammad ayat 27 itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Jadi memang nanti rahmat Allah. Makanya gini Bu, orang itu setelah mati pilihannya cuma dua. Kalau nggak lebih bahagia ya lebih sengsara. Itu aja pokoknya. Jadi orang setelah mati itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak lebih bahagia ya lebih sengsara. Secara umum kematian itu musibah bagi yang ditinggal Bu. Ya sedih lah kehilangan orang yang dicintai kan. Tapi bagi yang meninggal, setelah meninggal itu belum tentu musibah. Kejadian kematiannya musibah, tapi setelah meninggalnya belum tentu musibah. Karena tadi bisa jadi setelah mati dia malah lebih bahagia. Karena setelah mati cuma dua pilihannya, kalau nggak lebih bahagia ya lebih sengsara, ada gitu aja. Semoga kita lebih bahagia, amin, Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Abu Ghalib berkata, saya bolak-balik datang kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu di Syam. Suatu hari saya menjenguk seorang anak muda yang sedang sakit. Tetangga Abu Umamah, pemuda itu ditunggui pamannya. Dia berkata, hai musuh Allah. Ini maksudnya cah dablek. Ini orang Arab mengistilahkan anak yang duablek, musuhnya Allah gitu. Ya ini istilah orang Arab aja ya. Bukankah aku telah menyuruhmu? Bukankah aku telah melarangmu, Cung? Wis bolak-balik tak kandani, wis bolak-balik tak tuturi. Akhirnya kan kamu mengalami sekarang ini yang kamu rasakan sekarang ini. Pemuda itu berkata, pamanku, kata pemuda itu, andaikan Allah menyerahkan diriku kepada ibuku, apakah kiranya dilakukan ibu terhadap diriku? Man, nggih kula ncen nakal man. Paman sampe paman, kula ini panjen saya ini memang nakal paman. Tapi andaikan aku yang nakal nih wahai paman,
diserahkan kepada ibuku. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibuku kepadaku? Kata anak muda itu. Pamannya menjawab, dia akan memasukkan kamu ke dalam surga. Kayak mulai mbokmu yang mesti awakmu dilebono swarga, Cung. Wong mbokmu dhewe. Itu seperti itu. Ya kan gitu. Kalau kamu serahkan kepada ibumu, ya tentu kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Wong ibumu sendiri. Pemuda itu menegaskan, Allah lebih pengasih terhadap diriku daripada ibuku. Catat baik-baik ya, Allah itu lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan orang tuanya, orang tua kita. Kalau panjenengan merasakan kasih sayang orang tua, catat baik-baik, Allah lebih sayang kepada kita melebihi orang tua kita. Itu catat baik-baik. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha, bukan cuma pengasih, Maha pengasih. Tuhan kita Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hambanya. Kalau masalah pahala dipercepat, dilipat gandakan. Kalau dosa ditunda, tidak dilipat gandakan. Ngono kalau saya mlebu neraka kebangetan, Bang. Lah kan saestu nggih. Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Apa senang nutup aib hambanya, kalau dosa dipercepat, kalau dosa diperlambat, kemudian kalau dibatalkan malah diberi pahala, kalau dia berbuat baik malah diampuni, kalau pahala baru niat aja udah kasih pahala, kalau dikerjakan dilipat gandakan. Saya kurang nopo Allah itu. Kok ngono sik mlebu neraka berarti kebuangan. Makanya kata para ulama gini, Bu. Ini kata para ulama. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, para malaikat enggak heran. Wis patute ngono. Sapa mlebu surga? Nur Hasanah. Oh, biasa. Amin. Amin insyaallah kita semua lah amin. Sapa masuk surga? Titin dia ke titin iki. Musyaharatin apa? Ya. Jenasin nasar, betul. Amin. Iya seluruhnya. Ibu siapa namanya ibu? Ibu siapa namanya? Sinta, Ibu Sinta nggih. Ibu Sinta. Paham nggih. Saya itu nggak hafal namanya ibu sini itu. Iya. Karena memang saya bukan penghafal nama yang baik saya. Kalau sampai nyantol di otak saya berarti ada kesan khusus. Tapi enggak, saya itu lupa nama tapi nggak akan lupa rasa insyaallah. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Ya, balik lagi. Jadi Allah itu, makanya kalau sama Allah itu baik sangka aja. Jangan buruk sangka sama Allah itu. Baik sangka aja sama Allah. Dikuat-kuatkan baik sangka sama Allah itu. Dan baik sangka kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Baik sangka kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Pertama karena ada hadis qudsi yang menyatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku menurutkan hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita baik sangka kepada Allah, yang terjadi pada kita pasti baik. Ngoten mawon. Saya itu dalam hal ini senang dengan pendapatnya Abil Hasan Asyadzili rahimahullah. Abil Hasan itu sering mendapat pertanyaan dari banyak orang itu gini. Kadang setan tuh menggoda dalam hati itu. Ya kalau ibadah kamu diterima oleh Allah, kalau enggak bagaimana? Akhirnya muncul orang-orang yang enggak berilmu mengatakan daripada capek beribadah enggak terima, udah enggak usah ibadah aja sekalian. Nah itu. Bagaimana kalau setan menggoda saya? Kalau tobat kamu enggak terima oleh Allah bagaimana? Udah capek-capek tobat ternyata enggak terima. Udah enggak usah tobat aja. Kan gitu ya kalau orang yang enggak berilmu ya. Apa jawaban Syekh Abil Hasan Asyadzili rahimahullah? Dah gini aja kata beliau. Nanti kalau setan menggoda kamu, dan memang setan itu gaplek. Kalau menggoda kita, kata beliau, diterima enggak amal saya? Kata beliau jawab gini. Saya yakin amal ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah.
Tapi karena kita ini banyak kekurangan, terus belajar dan ditingkatkan amal ibadah kita. Tobat juga sama, saya yakin tobat saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Tapi terus kita perbaiki tobat kita karena kita ini banyak kelemahan, terus belajar.